Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas emiten dengan kode ITIC, ITIC, Indonesian Tobacco Tbk. Jadi ITIC ini sangat menarik karena pada hari ini dia mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi, 25%, dan kenaikannya ini strong. Uh, kita juga lihat kenapa ini menarik karena sebelumnya dia mengalami penurunan, tapi sudah naik lagi ya, arahnya sudah naik lagi. Kemudian kita lihat dari 3 bulan dan satu year to date-nya sampai yang 5 tahun ya polanya. Jadi untuk harga tertingginya di harga 4 ribuan dan sekarang harganya 330 dengan kelihatannya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan walaupun masih belum clear ya apakah ini hanya sementara kenaikannya atau memang fase awal dari tren naik. Nah, kita lihat lagi, kita perlu cek fundamentalnya karena berdasarkan jurnal yang saya baca, kenaikan harga saham itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah fundamental, yang kedua adalah aliran uang, dan yang ketiga adalah sentimen. Nah, di dalam video ini mungkin akan saya bahas fundamental dan aliran uang, sementara untuk sentimen nanti teman-teman bisa searching sendiri di Google, cari-cari informasi di media online. Nah, kita ke fundamental, ini secara sekilas saja key statnya. Net income menarik karena naik dari dibandingkan kuartal 1 dan kuartal sebelumnya dari 2 ke 4, kemudian 3 ke 4. Ini cukup menarik bagi saya karena saya menemukan untuk emiten-emiten yang mengalami kenaikan seperti ini biasanya dia akan cenderung untuk naik. Kemudian untuk cash dan short term debt-nya serta long term debt-nya ini kurang menarik bagi saya karena cash-nya lebih kecil dibandingkan short term debt dan long term debt. Kalau dari valuasi 24,5 PER-nya juga saya juga kurang menarik untuk PBV-nya 1,09 harga yang ya so-so saja tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Kemudian dari sisi cash flow statement-nya bagi saya menarik karena CFO-nya 24 miliar dan free cash flow-nya 17 miliar. Kemudian dari sisi solvensi 1,59 kurang memenuhi kriteria ideal saya. Kalau saya idealnya 3 ke atas. Kemudian dari dividennya tidak menarik karena belum ada dividen. Kemudian yang menarik juga adalah EPS-nya. Ki G 56,9%, year to date-nya 38,4%, dan annualnya 187,5%. Ini cukup menarik bagi saya. Kemudian Peterski F-Force-nya 8, menarik juga bagi saya. Kemudian ROE-nya 2,8%, kurang menarik karena yang menarik biasanya 15 sampai 20%. 7% ya masih susul lah, ini 2,8% berarti biasa-biasa saja. Untuk net profit margin 7,1% juga biasa-biasa saja bagi saya. Kemudian kita lihat dari fundamental chart-nya. Jadi fundamental chart ini saya menyoroti mengenai revenue dan net income. Kenapa saya soroti dua hal tersebut? Karena biasanya antara revenue, net income, dan harga saham ini dalam jangka panjang dia akan sejalan seirama. Ketika mereka naik, harga sahamnya juga naik. Nah, kalau di sini kita lihat net income-nya itu di warna hijau, sementara net revenue-nya di warna merah. Oke, sementara warna biru yang gelap ini adalah net income untuk kuartal. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, di 2021, Q1 dan Q2 ini ada kenaikan dari sebelumnya menurun. Nah, ini proyeksi saya adalah warna hijau ini nanti dia akan mengarah ke atas. Apalagi kalau misalkan di Q3 dan Q4-nya juga eh, naik ya, karena di Q3 dan Q4 kemungkinan PPKM-nya sudah dilonggarkan sehingga aktivitas masyarakat juga makin banyak dan konsumsi dari produk ITIC ini akan makin meningkat. Sehingga revenue-nya juga naik, net income-nya juga naik, dan harga sahamnya ini akan berkorelasi dengan net income. Oke, kita perdalam lagi dari laporan keuangan ITIC. Nah, kita lihat dari aset lancarnya, kas mengalami penurunan 3,2 menjadi 1,1. Ini jadi sebuah pertanyaan, tanda tanya, tapi kita akan lihat lagi nanti di laporan arus kas. Kemudian kita lihat juga total liabilitas jangka panjang 67 ke 59.
berarti hutangnya berkurang. Ini dengan kata lain adalah perusahaannya berkembang karena di total liabilitas jangka pendek tidak ada perubahan yang cukup berarti. Hutangnya tambah turun berarti perusahaannya makin berkembang. Kemudian dari penjualan naik dari sebelumnya 100 menjadi 107 dan labanya juga naik. Kalau laba per dasar sahamnya dari 4,87 ke 6,73, berarti ada kenaikan yang cukup lumayan. Nah, kita lihat dari laporan arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pelanggannya naik dari 90 ke 101. Kemudian netonya naik ya, cukup signifikan dari sebelumnya minus menjadi plus. Nah, aktivitas dari investasi ini ada pembelian aset tetap sehingga mengurangi arus kas. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan ini berkurang tanda minus ya. Ini artinya ada uang keluar. Nah, inilah yang menjawab kenapa tadi sebelumnya itu arus kas, posisi kasnya turun ya dari 3,2 ke 1,1 karena bisa dilihat di sini awal tahunnya 3,2 akhirnya 1,1, CFO-nya positif. Nah, uangnya digunakan untuk perolehan aset tetap dan pembayaran bunga utang. Jadi dengan kata lain, uang yang diperoleh oleh ITIK untuk membayar utang-utangnya dan untuk membeli aset tetap. Ini kalau menurut saya cukup positif. Kemudian kita lihat dari sisi teknikal. Dari sisi teknikal seperti dilihat, kalau lihat dari super trend, trennya sedang hijau ya. Ini kalau kita lihat lagi, nah mulai di hijau nih. Awal tren super trend hijau, best point untuk masuk, ini udah ada tandanya, best point masuknya. Kalau kita menggunakan indikator super trend. Tapi kalau kita lihat di sini, kita lihat bandar movementnya bisa terlihat ya kalau misalkan harga sahamnya ini dia berkorelasi dengan bandar movementnya. Jadi kalau bandar movementnya turun, harga sahamnya juga turun. Tapi ada yang menarik di hari ini tidak ada hubungan, tidak ada korelasi antara penurunan kenaikan harga dengan bandar movement karena bandar movementnya turun, harganya justru naik. Nah, kalau kita lihat dari foreign flow, sebaliknya ya, ini foreign kelihatannya banyak mengakumulasi. Jadi chartnya, line-nya jika line-nya dia naik. Nah, mungkin ini yang bisa menjawab kenapa uh, ketika bandar movement-nya turun, harganya naik. Nah, mungkin ada hubungannya dengan foreign flow. Tapi nanti akan kita lihat lagi. Nah, secara volume dia memang menarik karena volumenya sangat besar di atas rata-rata 20 hari. Secara stokastik mungkin ini orang-orang akan melihat ini adalah hal yang kurang menarik karena stokastiknya ada di posisi atas ya. Kalau misalkan dia menurun berarti harganya menurun tandanya. Tapi mungkin saya tidak melihat yang ini, mengabaikan stokastik RSI. Kemudian untuk net foreign buy atau sell di hari ini dia merah tapi harganya naik dan volumenya besar. Nah, ini menjawab bahwa untuk hari ini memang net foreign buy-nya nggak pengaruh nih terhadap kenaikan harga. Demikian pula dengan bandar volumenya juga merah, berarti tidak ada hubungan antara kenaikan harga dengan bandar volumenya. Ini berarti di luar foreign, di luar bandar volume, yang mempengaruhi kenaikan kemungkinan besar adalah retail-retail yang sudah masuk ke emiten ITIK ini. Kenapa retailnya masuk? Bisa kita lihat di net income TTM-nya dia naik. Biasanya kalau net income TTM naik, ada kenaikan juga. Kemudian di frekuensi analyzer-nya ini memang menarik, tapi ini tidak bisa menjelaskan. Biasanya juga memang saya menemukan ketika frekuensi analyzer-nya ini bagus, ada potensi untuk kenaikan, harganya bukan malah naik, tapi dia turun. Seringnya turun. Frekuensi analisisnya ada tanda-tanda untuk naik, dia malah turun ya. Ya. Ini kita bisa lihat juga nih di ini nggak kelihatan ya, di emiten yang lain biasanya kelihatan. Jadi kalau ada frekuensi analyzernya kayak gini, ini biasanya tanda-tanda di sinyal akan naik, kemungkinan kemungkinan ada kenaikan. Tapi yang saya temukan adalah
biasanya ini juga tanda-tanda akan ada penurunan karena mungkin di markdown dulu musim retailnya, baru nanti dinaikin lagi. Nah, juga jawaban kenapa ini juga naik. Nah, ketika kita lihat time frame-nya ya, kita besarkan lagi, kita tarik ke belakang, ternyata dia harganya ini kemungkinan IPO-nya 2019. Ya, lihat di sini. Ini harganya lebih murah atau di harga IPO nih. Lebih murah atau di harga IPO. Lebih murah ya kalau hari-hari sebelumnya karena ini kan harga sekarang garis ini. Lebih murah daripada harga IPO. Nah, mungkin itu yang bisa yang apa ya, menarik orang untuk masuk. Kemudian kalau kita lihat di uh, broker analisisnya, jadi kalau kita tarik tanggal dari tanggal 20 kira-kira di sini sampai dengan hari ini, yang paling banyak membeli adalah KK, PD, dan YP. Itu ada di 1,6, 1,5, dan 1 miliar dengan harga rata-rata di 276 sampai 285. Ini mungkin perlu untuk diperhatikan ya KK, PD, dan YP. Karena KK dan YP ini broker asing, seperti kita ketahui broker asingnya itu sering mengakumulasi dari harga yang cukup tinggi ya. Dia sering mengakumulasi. Kemudian untuk yang PD-nya ini kemungkinan dia adalah di sini di bandarnya. Ini mungkin juga bisa lihat juga perlu diketahui juga yang ID sama OD karena kemungkinan besar yang merah-merah gede ini adalah ID dan OD. Nah, kalau misalkan di esok harinya kelima ini mengalami atau menunjukkan tanda-tanda dia akan keluar, nah itu mungkin sebagai tanda alarm bagi kita bahwa kita juga harus memasang langkah yang serupa. Tapi kalau misalkan mereka terus mengakumulasi, nah dan juga kita bisa melihat di net foreign buy-nya dan di bandar volumenya itu meningkat, berarti ada kemungkinan trennya ini juga dimulai untuk uh, membalikan ya kenaikan di atas. Oke. Nah, resikonya di mana? Kalau resikonya kalau saya lihat, kalau dari chart ini, kalau misalkan nggak ada ini ya, dengan catatan si ownernya nggak menjual, nah resikonya ada di sini ya, karena ini kan harga IPO nih, sama seperti harga IPO. Berarti resiko kita adalah 25%. Berapa potensinya? Potensinya yang kalau saya targetnya adalah segini. Oke, berarti 1:2 ya. 1:2 ada risiko dan targetnya adalah angka 52,5. Cukup menarik memang potensinya. Mungkin kalau berspekulasi lagi ke harga yang paling tinggi, wah ini bisa lebih tinggi lagi. Tapi ini harus didukung oleh yang pertama tadi yang seperti saya bilang adalah fundamentalnya, yang kedua aliran uangnya. Kalau misalkan ada aliran uang dari fund-fund besar masuk ke sini, bukan tidak mungkin harganya bisa balik lagi ke bulan Maret April 2020 bisa jadi. Terlebih dengan fundamental yang kian kian bagus gitu ya, kian teruji. Tapi kalau misalkan tidak ada itu berarti masuk dalam kategori saham yang mungkin sedikit digoreng ya. Tapi kalau dilihat dari net income-nya ini memang menunjukkan tren perbaikan yang walaupun awalnya sedikit-sedikit tapi di sebelah sini di mulai Agustus 2021 nih mungkin di kuartal ketiga kedua dia mengalami perbaikan yang cukup lumayan kalau dilihat dari grafiknya, maka potensinya juga cukup menjanjikan prospeknya. Cuma balik lagi, masa depan tidak ada yang tahu, kita hanya bisa membaca melalui indikator-indikator saja, dan tentu ini adalah keputusan sendiri. Disclaimer, karena ini adalah uang Anda, resiko Anda harus memutuskan sendiri, jangan terpengaruh oleh orang lain, riset sendiri, analisis sendiri, dan buat keputusan sendiri. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan cuan. Terima kasih banyak, saksikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, tombol like-nya dipencet, kemudian saksikan sampai akhir. Oke, sampai jumpa, nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.